Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Cicerah, Bapak Ramdan Sutarmono SPD. Yang kami hormati guru kita Ustadz Pepen yang istiqomah mengajarkan di masjid ini. Yang kami hormati Ustadz Udis Hidayatullah. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat dan kaum muslimin muslimat desa Cicerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bu, Pak, saya nggak bisa bahasa Sunda. Jadi kalau ada orang ngomong, saya bengong aja, nggak tahu artinya. Tadi sambutan lama banget, nggak ada yang ngerti saya. Ya, jadi kalau bahasa Sunda saya ngomong nggak bisa, ya dengar juga nggak ngerti. Tapi kalau bahasa Jawa, dengar ngerti, ngomong nggak bisa. Ya. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada malam hari ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal atau disebut juga bulan Maulid. Ada yang menyebutnya bulan Mulud. Di mana-mana dilaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di kantor-kantor, di masjid-masjid, di musola-musola,
ini adalah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan maulid itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kullu dolalatin finnar, dan setiap sesat masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maulid masuk neraka. Kayaknya neraka punya dia, bapak-bapak sekalian. Jadi ini adalah pemahaman yang keliru kalau maulid Nabi disebut dengan bid'ah. Maulid Nabi adalah tradisi yang baik, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tradisi yang baik diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melaksanakan satu tradisi itu baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Maulid baik apa buruk, Pak? Baik. Pada ngantuk. Ibu-ibu, maulid baik apa buruk, Bu? Ya, baik. Maulid itu baik. Kita tahu di dalam maulid ada kegiatan apa? Ada baca Al-Fatihah, ada bacaan Quran. Membaca Al-Quran diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam maulid ada membaca doa. Berdoa diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam maulid ada baca sholawat. Baca sholawat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan bukan cuma kita yang bersolawat, Allah sendiri yang memerintahkan solawat, bersolawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya sudah kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat, alan nabiyyi, kepada nabi. Kita bisa bayangkan, Allah memerintahkan kita solawat, Allah dan malaikatnya bersolawat, apalagi kita umatnya harus banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar nggak ngantuk, kita bersolawat dulu yuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya ya Rabb baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ayo, ya Rabb Mustafa baligh maqasidana
lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Maulid juga ada apa lagi? Ada pembacaan Maulid, pembacaan sirah nabawiyah, entah itu Barzanji atau Ad-Diba atau Ad-Diya Ulami, tiap daerah beda-beda. Kita mengenang perjuangan Rasulullah. Jadi isinya Maulid kalau kita renungkan adalah sejarah Rasul, perjuangan Rasulullah. Di dalam Maulid ada siraman rohani, ada menuntut ilmu. Menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Maulid ada makan-makan. Nah, ini kita pilihannya makan-makan. Makan-makan artinya bersedekah. Bersedekah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti seluruh rangkaian Maulid seluruhnya perintah Allah dan Rasulnya, dan tidak ada yang bukan perintah Allah dan Rasulnya. Kok bisa-bisanya disebut bid'ah? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nggak usah menghiraukan Maulid bid'ah, tetap laksanakan. Itu adalah ucapan yang tidak berdasar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kita tetap merayakan Maulid, tiap tahun merayakan Maulid. Bahkan ada seorang ulama yang berkata, kalau kita merayakan Maulid, insya Allah tidak akan terjadi pada orang yang meriwayatkan Maulid kefakiran. Artinya rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memperingati Maulid karena kita cinta kepada Rasul. Kita cinta kepada Rasul karena Rasul cinta kepada umatnya. Kepada kita ini Rasul sangat cinta, Rasul sangat sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Surat apa, Bu? Surat apa, Pak? Surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya Muhammad, Tuhanmu akan memberikan apa saja kepadamu. Fatardha, asal kamu ridho, asal kamu senang. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja kepada Nabi Muhammad asal Rasulullah itu gembira, asal Rasulullah itu senang. Jadi kalau Nabi Muhammad ingin harta, Allah kasih harta yang banyak. Kalau Nabi Muhammad pengen pangkat dan jabatan, Allah kasih pangkat dan jabatan. Kalau Nabi Muhammad pengen wanita cantik, bilang saja anak siapa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Barzanji dijelaskan, wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Allah aja diajarin. Wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba. Gunung Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolaknya. Jadi gunung ingin jadi emas, gunung emas, tapi Nabi menolak. Jadi kalau Nabi pengen kaya, itu gunung Uhud yang gedenya, yang sangat besar itu bisa jadi gunung emas kalau Nabi menginginkan, dan milik Rasulullah seluruhnya. Tapi apa jawaban Rasul? Ya Rabbi, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak ridho, saya tidak senang jika diberi seluruh hal itu, tapi ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Jadi Rasulullah itu sedih kalau ada satu saja umatnya yang masuk ke dalam neraka. Jadi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, seluruh umat Rasul masuk surga semuanya. Mau nggak, Bu, masuk surga, Bu? Mau nggak, Pak? Jawabannya kayak orang ngantuk. Jadi
Rasulullah sangat menginginkan umatnya masuk ke dalam surga seluruhnya. Bahkan di waktu Nabi Muhammad, tiap nabi ini punya doa yang diijabah oleh Allah. Punya doa 100. Jadi tiap nabi Allah kasih 100 doa yang diijabah oleh Allah. Semua nabi udah dihabisin di dunia buat ngalahin, buat yang disebut dengan mukjizat, buat ngalahin orang-orang yang durhaka kepada Allah. Seperti Nabi Nuh udah dipakai buat banjir. Nah, Nabi Muhammad 100 itu baru dipakai 1 di dunia. 99 nabi akan bersujud kepada Allah, mohon umatnya masuk surga semuanya. Hadirin sekalian, saking cintanya kepada umatnya. Hadirin sekalian, Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ketika Rasulullah hendak wafat, mau meninggal, hadirin sekalian, Siti Fatimah yang menjaga Rasulullah pada saat sakit mendengar 3 kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah. As-shalah, as-shalah, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati. As-shalah, sholat, sholat. Maksudnya jaga sholat baik-baik. Jadi sholat itu sangat penting. Sampai Rasulullah meninggal dunia mengingatkan umatnya sholat, bapak-bapak sekalian. Nah, alhamdulillah di masjid ini subuhnya rame. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi usahakan kita sangat pentingkan sholat. Sholat itu nomor 1. Yang kedua adalah an-nisa, an-nisa, wanita, wanita. Maksudnya adalah hati-hati wahai kaum wanita, fitnah terbesar itu adalah dari kaum wanita. Kemudian yang ketiga, ummati, ummati, umatku, umatku. Kita bisa bayangkan dalam keadaan sakaratul maut masih sempat menyebut umatnya, masih sempat menyebut umatku, umatku. Saking cintanya kepada umatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya adalah ketika manusia belum dibangkitkan. Manusia setelah hari kiamat itu dimatikan oleh Allah. Semua yang namanya hidup mati. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan, menghidupkan 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. 4 panitia, katakanlah seperti panitia akhirat. 4 malaikat ini ditugaskan untuk menjemput Rasulullah dari alam kubur masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Rasulullah bangun, di situ dikelilingi oleh 4 malaikat. Di situ ada malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini hari kiamat wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, "Kalau ini hari kiamat, aina ummati?" Kalau ini hari kiamat, di mana umatku wahai malaikat Jibril? Kita bisa bayangkan baru bangkit dari alam kubur, yang ditanya adalah kita umatnya, kita yang dicintainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada pemimpin yang seperti Rasulullah cintanya kepada umatnya. Hadirin sekalian, yang melebihi cintanya kepada umatnya itu tidak ada yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai di alam kubur, bangkit dari kubur, yang ditanya adalah umatnya. Hadirin sekalian, akhirnya Rasulullah, malaikat Jibril menjelaskan, saat ini seluruh manusia belum ada yang dibangkitkan, baru engkau wahai Nabi Muhammad. Kami diperintahkan oleh Allah untuk membawamu ke dalam surga. Maka Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah
diiringi 4 malaikat masuk ke dalam surga sebelum seluruh manusia dibangkitkan di alam kubur. Baru setelah itu sangkakala itu trompet malaikat Israfil dibunyikan. Saat itulah baru bangkit manusia-manusia dari alam kubur. Hadirin sekalian, habis bangkit dari alam kubur, di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, saking banyaknya semuanya digiring di padang mahsyar, digiring di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap amal perbuatannya selama di dunia. Jadi amal manusia dihitung satu-satu. Baik masuk surga, tidak baik masuk ke dalam neraka, lalu dia menerima rapot. Yang menerima rapotnya dengan tangan kanan, dia adalah ashabul yamin, orang yang akan masuk surga. Orang yang ngambil rapotnya dengan tangan kiri itu namanya ashabus shimal, dia akan masuk ke dalam neraka. Atau dengan tangan kanan, min wara'i dhuhri, tapi ngambilnya begini, itu pun masuk ke dalam nerakanya Allah, min ashabis shimal. Nah, pada saat itu manusia kumpul jadi satu, Rasulullah sudah di surga. Rasulullah di surga tengok kayak orang gak betah. Akhirnya ditegur oleh Allah, ya Rasulullah, apa kurang fasilitas surga ini ya Allah? Lengkap ya Allah. Apa kurang kenikmatan surga ini? Cukup ya Allah. Kok kamu seperti orang gak betah di surga ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya memikirkan umat saya ya Allah. Kalau bisa, kalau boleh saya izin keluar dari surga untuk menengok, melihat umat saya ya Allah. Kita bisa bayangkan, sudah di surga, izin keluar dari surga untuk menengok umatnya yang di padang mahsyar. Hadirin sekalian, inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau dapat syafaat, Bu? Pak, mau nggak Pak? Nah, kata Rasul, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Rasulullah. Kalau solawatnya dikit-dikit, ya entar di syafaatinnya lama. Tapi kalau paling banyak bersolawat, dialah yang pertama kali, atau dialah orang-orang yang akan pertama kali mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka kita solawat jangan sedikit. Tiap sholat kita udah pasti solawat. Itu wajib itu di dalam tahiyat. Nggak sholawat ya, sholatnya nggak sah. Nah, di luar sholat perbanyak sholawat. Insya Allah kita menjadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, di samping untuk memudahkan urusan-urusan kita. Kita doa, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak ya dan halal ya Allah. Ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak ya Allah. Kita banyak dosa, sulit dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita banyak bersolawat, Rasul ikut memberikan rahmat. Rasul seolah-olah mendoakan juga, ya Allah berilah, ya Allah si fulan banyak solawat ya Allah, kabulkan doanya ya Allah, berilah rezeki yang banyak kepada si fulan ya Allah. Cepat langsung, karena Rasul yang mendoakan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lupa doa tapi banyak solawat, insya Allah urusan mudah. Tapi kita lupa bersolawat, lupa jalan pintu ke surga, lupa mendapatkan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita banyak solawat, solawat 100 itu kecil, 100 sehari kecil. Kalau perlu 1000 bisa 2000. Jadi memperbanyak solawat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita mulai dari sekarang. Ya mulai 100 dulu deh, sehari 100. Sehari 100, kalau kita masih berat, ya dikredit, dicicil. Tiap habis sholat 5, sholat kan ada 5.
100 bagi 5 20. Habis sholat 20 sholat, habis sholat 20 sholat, habis sholat 20 sholawat, maka sehari 100. Tapi kalau udah banyak, karena tambah kok urusan makin mudah, kok urusan makin lancar, banyakin lagi bersalawat kepada Rasulullah. Jadi tiap habis sholat 100 salawat, insya Allah urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu sangat cinta kepada kita. Nah, bukti cinta berarti kita pun harus cinta kepada Rasulullah. Pertama dengan banyak baca sholawat. Yang kedua mengenal Rasulullah. Kalau artis saja kita kenal, masa Rasul nggak kenal? Kalau kita tokoh-tokoh tertentu kita kenal, masa Rasul nggak kenal? Kita harus mengenal Rasulullah. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kalau orang nggak kenal Rasul, pasti nggak cinta Rasul. Jadi akan timbul perasaan cinta kalau kita kenal terlebih dahulu. Nah, kenal Rasul, baca sejarah Rasul, baca Maulid Barzanji. Kalau direnungkan itu kan sejarah Rasul. Maulid itu sejarah Rasul. Atau kita bisa baca Sirah Nabawiyah. Buku kalau dibeli setahun nggak habis. Buku itu misalkan 50 ribu. Wah, 50 ribu mahal banget. Kita mikir 50 ribu mahal banget. Padahal kalau kita beli bakso itu sebentar juga habis 50 ribu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi, tapi kalau kita beli buku misalkan 50 ribu, setahun gak habis kita baca sehingga kita kenal pada Rasulullah, timbul kecintaan pada Rasulullah, timbul banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam bulan Maulid ini tanamkan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga sangat cinta kepada kita. Yang dipikirkan siang malam adalah kita umatnya, keselamatan kita umatnya. Masa kita nggak cinta kepada Rasulullah, itu sangat kelewatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukti cinta kepada Rasulullah adalah pertama bersolawat, yang kedua mengenal, dan yang ketiga adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Jadi kalau ada orang boleh ditiru, boleh tidak. Tapi kalau Rasulullah seluruhnya ditiru, maka insya Allah karena ini adalah suri teladan, maka kita tiru, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Yang perlu ditiru ada dua, ibadahnya dan akhlaknya. Ibadahnya dan akhlaknya. Bagaimana ibadah Rasulullah? Aisyah menceritakan, suatu malam saya mau tidur, saya lihat suami saya Rasulullah sedang ibadah, lalu saya tidur. Di tengah malam saya terjaga bangun, saya lihat suami saya Rasulullah sedang ibadah, saya tidur lagi. Di sepertiga malam yang terakhir saya bangun, terjaga, saya lihat Rasulullah suami saya masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat lain sampai kakinya bengkak kalau tahajud. Saya lihat di sini ada yang kakinya bengkak, ya, tapi nggak tahu kenapa. Jadi saking cintanya kepada Allah, ibadah tahajudnya sampai kakinya bengkak. Lalu ditanya, kenapa sampai seperti ini? Bukankah dosanya sudah diampuni oleh Allah?
Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah kamu tidak senang jika saya diberi gelar abdan syakura, hamba yang bersyukur, makin diampuni makin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tiru semampu kita ibadah Rasulullah. Ibadah Rasulullah itu kita tiru semaksimal mungkin. Dan yang ketiga adalah kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Rasulullah berada di dalam budi pekerti yang agung. Yang memuji akhlak Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Yang memuji menentukan tingkat yang dipuji. Misalkan ada anak TK, hore bu guru pinter, yang muji anak TK ya belum tentu pinter. Tapi kalau yang bilang, yang memuji profesor, doktor, wah si fulan pinter, saya mengakui, maka kualitas pujiannya jauh lebih besar lagi. Nah, yang memuji akhlak Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, berarti nilai pujian karena yang memujinya Allah, berarti akhlak Rasulullah memang benar-benar luar biasa. Jadi yang memuji adalah menunjukkan tingkatan pujian yang sangat tinggi. Kita memuji, lalu orang lain memuji, dan Allah memuji, itu tingkatannya beda. Tingkatannya tentu lebih besar Allah yang memuji. Kalau Allah saja sudah memuji akhlak Rasul, pasti akhlak Rasulullah itu sungguh luar biasa. Jadi akhlak Rasulullah itu sungguh luar biasa. Ya, untuk diceritakan akhlak Rasul itu sangat banyak. Saya ambil satu saja karena sudah malam, masih ada penceramah lagi. Jadi bicara Rasulullah nggak ada habisnya. Mau sampai pagi juga nggak kelar sejarah Rasulullah. Rasulullah SAW suatu ketika pernah berjalan ke masjid. Ketika berjalan ke masjid, Rasulullah diludahin orang dari atas. Nah, habis diludahin, senyum kepada orang yang meludahi. Di sini ada nggak bu? Diludahi senyum. Ada nggak orangnya? Bapak-bapak ada nggak pak? Diludahi senyum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau ke masjid, diludahin orang, kena bahunya, senyum bapak-bapak sekalian. Kemudian Rasul tetap ke masjid, lalu ibadah, sholat kepada Allah. Besok lagi, lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi bapak-bapak sekalian, senyum kepada yang meludahi, enggak marah. Coba kita, enak aja ngeludahin gue, gue tampol loh. Nah misalkan begitu, yang ada berantem. Kalau kita, tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa, diludahin senyum. Itu beberapa hari diludahin senyum sampai sudah jadi langganan. Terus hari berikutnya, entah hari keberapa, lewat situ nggak ada yang ngeludahin. Ini kok tumben sekarang nggak ada yang ngeludahin. Tanya yang dekat, oh ternyata orang itu sedang sakit. Kalau kita syukurin loh, kualat tuh orang ngeludahin gue. Bahasa Jakartanya keluar. Ya, bahasa Sundanya nggak bisa. Ya, jadi syukurin tuh orang. Akhirnya kualat. Akhirnya Rasulullah mempercepat ibadahnya. Kemudian Rasulullah menjenguk orang yang meludahi tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, luar biasa akhlak Rasulullah. Ya, yang satu ini nih diamalin luar biasa. Ya, Ustadz juga belum tentu bisa ngamalin ini, tapi kita berusaha mencontoh semaksimal mungkin. Jadi semaksimal mungkin kita mencontoh, yaitu kita senantiasa berhati bersih. Kalau kita berhati bersih, hidup kita ini nikmat. Rasulullah itu hatinya bersih, sehingga urusan-urusan sepele ini dia anggap tidak jadi masalah.
Kemudian Rasulullah, ya jadi kita teladani akhlak Rasulullah. Nah, kita tahu akhlak Rasul dari mana? Dari ngaji, dari menuntut ilmu, dari baca buku agama. Jadi jangan sampai kita tinggalkan majelis taklim. Kalau kita meninggalkan majelis taklim, kita tidak tahu yang benar dan yang salah. Kita tidak bisa memperbaiki diri, maka kita hendaklah memakmurkan masjid, hidupkan majelis-majelis taklim sehingga kita bisa memperbaiki diri, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.